Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya menjelaskan resensi film yang berjudul Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin. Sebelum saya menjelaskan resensi filmnya, perkenalkan, nama saya Intan Septiani dari jurusan Bisnis Digital. Identitas novel, judul novel Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin, pengarang Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun penerbit 2010, jumlah halaman 264 halaman. Sinopsis novel. Buku karangan Terelie ini mengisahkan tentang kehidupan seseorang anak perempuan dari keluarga kurang mampu yang merasakan rasanya jatuh cinta dengan orang yang umurnya berbeda jauh dengannya. Anak perempuan tersebut bernama Tania. Ia tinggal bersama dengan ibu dan adiknya di sebuah gubuk kardus. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci, dan untuk membiayai keluarga Tania dan adiknya pun harus mengorbankan pendidikan mereka dan mengamen di jalan. Namun kehidupan mereka berubah ketika bertemu dengan Om Danar. Om Danar bersedia memberikan modal bagi ibu dari Tania untuk membuka usaha kue kecil-kecilan. Melalui uluran tangan Om Danar, Tania pun akhirnya mampu melanjutkan pendidikannya. Tidak lama, ibu dari Tania mengalami sakit keras dan pada akhirnya harus meninggal. Setelah peristiwa meninggalnya ibu dari Tania, ia menjadi memfokuskan diri untuk terus belajar dan akan sukses sehingga Tania bisa membuat hidupnya dengan adiknya dan membuat Tania mendapatkan beasiswa ASEAN Scholarship dan memutuskan untuk melanjutkan sekolah menengah pertamanya di negara tetangga yaitu Singapura. Singkat cerita, Tania tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik, cerdas dan mandiri. Tania juga memendam perasaan kepada Om Danar, namun Om Danar malah menikah dengan Tante Ratna. Hingga pada suatu hari, Tante Ratna menghubungi Tania dan menyebut bahwa ada sosok yang tidak hilang di hati Om Danar. Setelah mendengar hal tersebut, Tania akhirnya berani menyatakan perasaannya kepada Om Danar. Namun, Om Danar hanya terdiam dan cerita pun berakhir dengan ending yang menggantung. Kelebihan dari novel ini, yang pertama, penulis mampu membawa para pembaca untuk mengerti cerita secara keseluruhan tanpa adanya kendala yang berarti. Dan yang kedua, alur dari cerita buku ini mudah dimengerti oleh kita pembacanya. Dan yang ketiga, memberikan pesan yang memotivasi kita pembaca untuk terus belajar, bekerja keras dan tidak mudah putus asa untuk meraih impian kita dan akhirnya meraih kesuksesan. Dan yang keempat, para tokoh dalam buku ini memberikan kita contoh bahwa dalam menjalankan dan menghadapi kehidupan ini kita harus menjalani dan berusaha sesuai kemampuan kita dan juga menjalaninya dengan lapang dada dan juga ikhlas. Kekurangan novelnya, yang pertama, terdapat beberapa kesalahan ketik atau typo, ending cerita yang menggantung, dan yang kedua, terdapat beberapa istilah bahasa yang lumayan sulit dimengerti oleh kita pembacanya. Nilai moral yang didapatkan. Nilai moral yang terkandung dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie merupakan nilai moral yang berhubungan manusia dengan diri sendiri. Nilai moral yang berhubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkungan sosial atau lingkungan alam, dan nilai moral yang berhubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai moral yang lain yang bisa kita dapatkan dalam cerita ini, yang pertama, kita dianjurkan senang menolong kepada yang membutuhkan seperti Danar membantu keluarga Tania. Dan kedua, lebih baik mengungkapkan perasaan sebelum terlambat. Dan yang ketiga, membalas budi kepada orang yang telah menolong. Tania menjadi murid berprestasi setelah dibantu Danar sekolah di Singapura. Oke guys, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang resensi film yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Terima kasih.